Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ayu Aprilia dengan NIM 2108106016. Di sini saya akan menjelaskan salah satu spesies Protista, yaitu Plasmodium vivax. Plasmodium vivax termasuk ke dalam Protista mirip hewan atau sporozoa yang mana memiliki ciri-ciri tidak mempunyai alat gerak dan bersifat parasit. Ada 4 jenis Plasmodium, di antaranya itu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, dan Plasmodium oval. Adapun siklus hidup dari Plasmodium di antaranya yaitu ketika nyamuk Anopheles betina menggigit manusia, sporozoid masuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian, sporozoid masuk ke dalam peredaran darah dan menuju ke dalam hati. Di dalam hati, sporozoid menginfeksi sel-sel hati. Pada fase sporozoid memasuki hati, lebih dari 100 sporozoid dapat masuk hanya dalam satu gigitan nyamuk yang terinfeksi Plasmodium. Fase ini selama 30 menit. Dalam hepatosit atau sel hati, sporozoid mengalami multiplikasi aseksual yang disebut skizogomi. Pada multiplikasi aseksual ini, terbentuk ribuan merozoid yang terjadi selama 2 minggu. Setelah proses pematangan, merozoid akan meninggalkan sel skizon dan sel hati dan menyebar ke sel darah merah. Kemudian, merozoid menginfeksi sel darah merah. Fase ini disebut fase merozoid menginfeksi eritrosit yang berlangsung selama 2 minggu. Dan lama merozoid menginfeksi itu selama 48 jam. Di dalam eritrosit, merozoid melakukan diferensiasi untuk membentuk tropozoid. Fase ini disebut fase skizon eritrosit yang berlangsung selama 72 jam. Merozoid akan dilepas melalui pecahnya sel darah merah, kemudian menyebar lagi ke aliran darah. Pada fase pecahnya sel darah merah ini, beberapa merozoid akan menginfeksi sel darah merah kembali, dan sel darah merah yang terinfeksi ini akan disirkulasikan ke otak, jantung, dan hati. Merozoid yang masuk ke dalam otak akan menyebabkan malaria cerebral. Nah, beberapa merozoid yang menginfeksi sel darah merah ini akan kembali berdiferensiasi menjadi gametosit jantan dan betina. Gametosit jantan dan betina kemudian akan masuk ke dalam tubuh nyamuk lain. Fase ini disebut fase pembuahan gamet jantan dan betina. Gametosit jantan akan membuahi gametosit jantan dan membentuk ookinet dan menghasilkan ribuan sporozoid kembali. Fase ini disebut fase pembuahan dan pembentukan zigot, dan siklus reproduksi Plasmodium akan kembali terulang dari awal jika nyamuk Anopheles yang terinfeksi menggigit manusia lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.